Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Anggraini. Saya mahasiswa IAIN Samarinda, Prodi PGMI semester 3. Video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah foton, yang berarti cahaya, dan yang kedua adalah sintesis, yang berarti penyusunan. Nah, jadi fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks dan memerlukan cahaya. Yuk mari kita simak proses terjadinya fotosintesis. Pada bagian kali ini kita akan pelajari tentang proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Pertama, cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung klorofil. Kedua, klorofil menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Ketiga, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun dan melalui stomata. Selanjutnya, akar menyerap air dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Selanjutnya, molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul CO2 membentuk glukosa. Dan yang terakhir, hasil dari proses terjadinya fotosintesis ini berupa glukosa dan oksigen. Apa sajakah yang mempengaruhi fotosintesis? Yang mempengaruhinya adalah, pada bagian kali ini kita akan pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, faktor yang mempengaruhi fotosintesis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal, setiap tumbuhan yang berbeda jenis, walaupun hidup dalam keadaan lingkungan yang sama, akan berbeda pula reaksi fotosintesisnya. Dapat kita katakan faktor internal merupakan faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor eksternal, yang terdiri dari karbon dioksida, klorofil, cahaya, air, dan suhu, yang mana nantinya akan bekerja sama dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses terjadinya reaksi terang yang terjadi pada fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang reaksi terang yang meliputi pengertian, lokasi, dan prosesnya. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, yang harus diingat adalah reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang dilakukan pada matahari. Lalu, di mana sih tempat terjadinya reaksi terang? Reaksi terang terjadi di zat tilakoid. Jika diperbesar, penampakan membran tilakoid akan terlihat seperti gambar berikut. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem yang merupakan perangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau dikenal dengan P700. Disebut P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan terdapat juga fotosistem 2 atau yang dikenal sebagai P680. Disebut P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada membran tilakoid juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plasmapionon atau Peci, komplesitokrom atau CT, plasmosianin atau PC, dan perodoksin atau SD. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Selain itu, terdapat juga NADP atau reduktase yang mampu menghasilkan NADPH dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Pada reaksi terang, fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu elektrik dan listrik. Proses melibatkan fotosistem 2
P700 akan menuju P700. Selanjutnya elektron dari P700 akan menuju redoks yang ditransfer ke NADP. Elektron ini bersama dengan NADP plus H ion plus akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam reaksi gelap. Selanjutnya kita bahas pada bagian siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanya fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada bagian ini diawali ketika energi foton menjadi cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron transisin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali ke P700 maka tidak terjadi fotosintesis air sehingga pada bagian ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti bagian non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari bagian ini adalah energi yang berupa ATP. Demikianlah dari materi tentang tahapan reaksi terang pada fotosintesis di tumbuhan. Proses siklus Kelvin berlangsung di dalam stroma yang mengandung klorofil. Pada reaksi terang, energi matahari terdiri dari berbagai macam warna. Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mengurangi karbon dioksida untuk menghasilkan gliseraldehyde 3-fosfat. Siklus ini terdiri dari 3 langkah, yaitu fiksaksi karbon, reduksi, dan regenerasi. Langkah pertama adalah fiksaksi karbon. Dalam langkah ini, karbon dioksida melekat pada satu jalur fosfat yang menghasilkan 6 molekul karbon yang terdiri dari 3 molekul karbon. Langkah kedua adalah mengurutkan reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mengurangi karbon dioksida. Langkah ini akan berulang sebanyak 3 kali. Dan pada langkah terakhir, ribosa 1,5 difosfat regenerasi. Kemudian setiap langkah dari 5 siklus molekul gliseraldehyde 3-fosfat yang digunakan mereformasi 3 molekul ribosa 1,5 difosfat. Sisa dari gliserol 3-fosfat kemudian digunakan untuk membuat glukosa asam lemak atau gliserol. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehyde 3-fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat, sehingga siklus Kelvin harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa, di mana glukosa fosfat juga merupakan molekul awal untuk sintesis mati dan selulosa.